Oke, sorry. Nah, jadi untuk produk teralis minggu ini bakalan ada produk 5 top 5 produk yang teralis atau yang sering dibeli sama customer. Untuk contoh, bahas ini bakalan muncul satu-satu, tinggal kita pindahin untuk mau tinggal kita geserin kalau mau lihat produk lainnya. Contoh, nah, di contoh produk teralis di minggu ini. Oke, untuk top pertama ada cheeseburger. Oke, sorry sebentar. Oke, sorry mungkin ada kesalahan teknis di sini. Untuk prosesnya seperti ini ada cheeseburger, terus ada dapat chicken burger, terus ketiga ada double chicken burger. Jadi di sini bakal nampilin produk-produk yang terlaris atau paling sering dibeli sama customernya. Coba saya lanjutkan ke menu penjualannya. Untuk di menu penjualan di sini bakalan nampilin jumlah transaksi. Misal total transaksi dalam minggu ini atau bulan ini ada sekitar 5.000, terus dia bakalan ada perbandingan meningkatnya sama perbandingan sama penjualan kemarin. Ya, jumlah transaksi dan oke, itu untuk jumlah transaksi dan di sampingnya ada total penjualan. Jadi misalnya total penjualan dalam bulan ini ada sebesar 150 juta. Itu menandakan penjualannya meningkat sebesar 12%. Kalau penjualannya rendah dari bulan yang kemarin, itu berarti di panah ini bakal berubah jadi merah ke panah bawah dan akan ada muncul persentase penurunannya. Oke, coba saya lanjut. Untuk penjualan tertinggi dalam satu hari akan ada diinfokan sebesar berapa. Contoh 1.056.000 di tanggal 15. Untuk penjualan terendah sebesar 250 di tanggal 12-nya. Dan di sini bakalan muncul jumlah eh muncul hari paling banyak transaksi. Contoh hari Minggu sebesar 150 transaksi. Terus di bawah hari paling sedikit bakalan dimunculkan di hari apa? Di hari Selasa contohnya kurang lebih ada 40 transaksi. Oke, selanjutnya di jam paling banyak transaksinya. Untuk jam bakalan muncul di antara jam 17 sampai jam 18, sorry. Transaksinya sebesar 80 transaksi kurang lebihnya. Terus di sampingnya bakal muncul jam paling sedikit transaksinya, sekitar di jam 10 sampai jam 11 siang, kurang lebih 20 transaksi. Untuk di bawahnya bakalan ada grafik per harinya. Ini bakal kelihatan transaksi terbanyak kapan, terendah kapan. Untuk tanggal transaksi ini bakal muncul sesuai fitur tanggal yang di atas. Oke, untuk di sampingnya bakalan ada info transaksi tertinggi sebesar berapa, 3,4 contohnya. Terus terendah ada di sekitar 500-an, terus rata-rata berapa. Oke, untuk di menu penjualan kira-kira ada pertanyaan. Oke, mungkin dari Kak Soraya, mungkin ada pertanyaan atau mungkin Kakak yang bisa on mic, mungkin boleh drop chat aja jika ada pertanyaan atau mungkin yang masih bingung sebelum mungkin dilanjutkan ke.
Oke, mungkin boleh dilanjut aja Mas Arya. Oke, saya lanjut di produk dulu ya. Oke, untuk di produk, untuk tampilannya bakalan kurang lebih sama dengan di menu penjualan, tapi di sini bakalan menginfokan produk yang terjual. Di sini bakalan muncul produk terjual sebesar 5.000, terus ada persentasenya juga, terus total pendapatan, dan persentasenya juga, rata-rata produk terjual di per bulan, contohnya ada 150. Untuk di sini bakalan muncul produk terlaris di bulan. Produk terlarisnya itu produk apa, nanti bakalan diinfo nama produk dan jumlah item yang terbeli. Terus dan bakalan diinfokan produk yang paling sedikit dijual. Contoh Bogor Extra Large. Jadi untuk waktu rata-rata proses produk kurang lebih bakalan dimunculkan juga di sini, dan proses pro- oke, jadi proses pembuatan menu yang paling cepat juga bisa muncul di sini. Contoh ada burger cheese. Oke, saya coba lanjut untuk proses produk paling lambat juga bakalan bisa muncul di sini. Contoh untuk beef burger itu ada prosesnya berapa menit bakalan diinfokan juga. Untuk di menu grafik produk juga bakalan muncul juga penjualan apa sesuai yang kita filter. Contoh grafik produk penjualan tanggal 1 Juni sampai 31 Juni 2024. Di sini bakalan info mana yang paling tinggi, mana yang paling terendah. Contoh tertinggi di tanggal 15 Juni sebesar 320, terendah 30, dan rata-rata per bulan 100 107 produk yang terjual. Dan untuk di bawahnya lagi itu produk terpopuler. Di sini bakal muncul list. Di sini ada 8 list produk yang terjual. Artinya nanti setelah live bakalan muncul kurang lebih 5 produk yang terjual. Sorry, yang terpopuler yang sering dibeli sama customernya. Untuk kira-kira untuk di menu produk apakah ada pertanyaan? Ya, Oke, baik. Eh, Gimana Kak Soraya? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari hal insight produknya? Apakah sudah cukup jelas? Oke, baik. Mas Arya mungkin boleh dilanjut kembali perihal materi oke, ini. saya lanjut ke menu pembelian. Pembeli. Oke, di menu pembeli untuk tampilannya masih sama dengan yang sebelum di menu penjualan dan produk. Tapi di sini bakal munculkan pembelian atau jumlah customer yang beli. Contoh, oke, kita lanjut di total pembeli ada 12.504 customer atau orang untuk di bulan ini. Terus rata-rata pembeli per bulan ada sekitar 115, dan rata-rata pengeluaran pembeli. Jadi ini pengeluaran setiap customer atau pembeli di toko. Nah, di sini bakalan muncul waktu rata-rata lama kunjungan. Contoh per orang sekitar 50 menit selama duduk di kafe atau pembelian di kafe, di restorannya atau di tokonya. Terus di sampingnya pembeli terbanyak dalam satu hari bakalan terinput juga. Sehari ada sekitar 150 orang, dan pembeli paling sedikit
per harinya ada sekitar 20 orang. Di sini bakalan infokan tanggal di mana pembeli terbanyak dan pembeli terikitnya juga. Terus untuk di bawahnya bakalan munculkan grafik dalam 1 bulan. Atau enggak sesuai filter yang kita filter tanggal atau harinya juga. Jadi di sini bakalan muncul pembelinya berapa, sorry, muncul per harinya pembelinya berapa. Contoh paling banyak bakalan ditandain warna hijau juga, atau paling dikit ditandain warna merah. Oke, untuk oke, untuk yang menariknya di sini, pembeli yang setia bakalan muncul. Itu siapa? Contoh satu, ada dengan Bapak Budi. Dia transaksinya sudah sampai 500. Terus ada pembeli yang kedua, ada pembeli yang ketiga, empat. Ini top 5 top pembeli harusnya yang sering datang ke toko. Bawahnya bakalan muncul daftar pembeli dalam 1 bulan atau sesuai tanggal yang kita filter juga. Di sini contoh ada sekitar, sorry, ada lumayan banyak juga untuk di list. Di sini bakalan muncul semua di list. Sorry, di sini bakalan muncul semua list pembeli yang pernah datang di tokonya juga. Jadi Bapak dan Ibu bisa tahu siapa yang sering beli, siapa yang sering berkunjung, siapa yang jarang. Oke, untuk kira-kira di modal pembelian di motor insight, kira-kira ada pertanyaan Pak Bu? Oke, baik. Terima kasih. Ini pemaparan terakhir ya, Mas, tentang modul insight yang bagian pembeli. Apakah ada pemaparan lagi? Mas Arianto, ini ada pertanyaan. Untuk mengetahui pembeli ini berarti harus dimasukkan data pelanggan ya? Iya, sebenarnya data pelanggan wajib diisi terlebih dahulu. Jadi, di pos si kasirnya perlu input dulu siapa yang siapa pembelinya. Sorry, si kasir perlu input data pelanggannya dulu. Dari pos boleh, dari back office juga boleh. Jadi dari setiap bapaknya beli, dari bapaknya atau ibunya pembeli harus diisi daftar nama pelanggannya siapa. Oke, baik. Berarti mungkin dari outletnya Kak Soraya mungkin bisa menerapkan sistem membership ya, kurang lebih seperti itu. Hmm. Nanti ya tadi pendataannya mungkin bisa dari back office atau soal Sera. Jadi ketika customer dari outlet kakak sendiri ingin melakukan transaksi, mungkin bisa ditanyakan dulu untuk membershipnya apa. Jadi agar bisa terdata nantinya menjadi di modul insight. Kurang lebih seperti itu seharusnya. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sore tadi. Mungkin ada pertanyaan lain kah mengenai modul insight-nya? Bagaimana Kak Soraya? Apakah sudah cukup jelas tentang pertanyaannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, baik. Terima kasih Kak Soraya. Oke, Mas. Mungkin dari Kak Soraya sudah cukup puas. Apakah ada penjelasan lainnya mengenai modul insight? Oke. Mungkin informasi tambahan untuk modal insight ini untuk sekarang masih belum bisa muncul di eh, back office Bapak atau Ibu ya. Mungkin dalam waktu dekat bakalan segera di launching, akan di live juga ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa gunakan langsung sih. Mungkin untuk aktifnya bakalan di-update di What's New dalam All Star Office-nya juga ya. Oke, baik.
Terima kasih. Mungkin ya tadi seperti yang diinfokan Mas Arianto, untuk fitur ini sendiri sebenarnya masih proses pengembangan atau finalisasi. Dan nantinya juga ketika sudah final atau sudah bisa dipakai nanti teman-teman atau Kasaraya di sini mungkin bisa langsung pakai eh, apa tuh fiturnya. Nah, sebelumnya boleh tahu nggak ya untuk kakak sendiri, Olseranya berlangganan di paket premium atau pro ya? Oh, oke, masih trial free. Oke. Oke, baik. Mungkin nanti kalau memang ada tertarik untuk menggunakan Olsera, apalagi menggunakan fitur-fitur Olsera yang lainnya, seperti yang sore hari ini kita sampaikan yaitu mengenai Moodle Insight, mungkin Kak Sore mungkin boleh langsung direct chat aja ke admin yang ada di grup. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu aja mengenai materi mini kelas kita, mengenai fitur Moodle Insight-nya. Mungkin terima kasih untuk Kak Soraya mungkin udah hadir mengenai pengalaman fitur kita yang terbaru nantinya. Dan terima kasih untuk Mas Arianto. Mungkin aku cukupkan sekian materi mini kelas kita sore hari ini. Saya dari Olsera dan Mas Arianto pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ah,